untuk wiringnya jadinya seperti ini ya guys. Ada buzzer, ini relay, terus microcontroller, sama yang di bawah itu step down ya, untuk supply ini 5 volt, soalnya dari motor kan 12 volt. Nah, terus ditambah lagi sini ada servo di dalam ya. Saya tidak bisa menyetipilkan di dalamnya soalnya susah bukanya, tapi kurang lebih ya dipakai SG 90 lah yang mini ini tuh. Oke. Nah, jadi cara kerjanya, bila ini hidup dia akan otomatis nongol ya. Jadinya gimana caranya? Berarti ketika ini nongol, berarti posisi harus berada di kunci leher ya. Nah, jadi kita tambahkan ini switch. Nah, nanti ini dipasang di bagian leher. Nah, jadi kalau pas kekunci ini ketekan. Nah, ketika ketekan ini tuh menyala. Jadi ini tuh nyala ya kan, Arduino nyala. Soalnya posisi menyala, awal kali menyala ini servonya harus pas mendorong. Nah, lalu setelah itu kita matikan. Nah, kan posisi masih terkunci ya kan, ini masih tertekan nih. Nah, terus nanti di sini tuh nah kabel yang ini, nah ini dari pin D2 ya. Ya, ini dari D2. Ini nanti masuk ke push button atau switchnya ya. Push button kita tekan, lalu ini ke dalam gitu. Ya, posisikan saja itu push buttonnya, mau ngambil dari mana atau bikin pakai yang kapasitif boleh, itu juga. Yang penting nanti mengalirkan ground ya atau negatif agar terbaca sama microcontrollernya untuk posisi ini di 95 atau 10 ya posisi servonya. Oke, kita tes ya. Nah, ini kita langsungkan ya kontaknya. Nanti cuma kita pakai ini, tapi sekarang untuk percobaan pakai dulu langsung aja. Nah, nih ketika dimasukkan ke sini, dengar bunyinya ya. Bunyi satu kali itu ke dalam, bunyi dua kali itu mengunci. Salah. Nah, satu kali kan, kalau dua kali mengunci dia. Oh, dua kali. Terus gimana katanya kalau nanti pas ini mati? Berarti pas mengunci itu gampang ya. Jadi ketika ini mau dihidupkan, jadi dia langsung kunci. Misal gini nih, ini posisi stang lagi normal ya. Ntar dulu. Nah, terus misal nih saklar ini kita matikan dulu ya. Nah, ini kan mati, berarti kan posisi normal tuh ini tuh tak tertekan ya. Nah, atau alias mati ya, mati. Nah, berarti ini pas lagi nggak ngunci, lagi dipakai motornya. Terus kita kontakkan biar menyala ini tuh, biar ngunci. Ya udah, kita tinggal nyalakan saja sekali tuh langsung nongol. Jadi posisinya tuh ketika ini diputar lehernya, nah dia akan tertekan. Ketika tertekan dia otomatis nyala. Ketika dia menyala, awalnya dia langsung kunci, jadi pas bolong ya. Terus untuk di stangnya ya kalian tinggal disesuaikan ya.
gitu. Untuk codingnya juga ini ya sangat sederhana sekali ya, bisa lah. Kalau yang tahu pasti, yang tahu tuh yang udah biasa pakai codingan pasti udah mengerti lah, cuman cara kerjanya seperti itu. Oke. Paham ya. Nanti kita sepikan kalau sudah dirakit ya. Ini alhamdulillah nih servonya kuat juga nih, udah 3 tahunan sih lebih nih. Servo udah 3 tahun. Cuman kalau ini kemarin emang ada trouble, saya juga nggak paham, tiba-tiba aja ngadat. Pas dibuka taunya berkarat ya, jadi konslet apa gimana. Tapi mungkin nanti kita ganti ininya bisa lah. Cuman kenapa malah beli nggak diganti IC ininya, karena males juga ini nyolder ke begininya. Soalnya ini kan bukan yang mini, ini USB nya yang lama, yang jadul. Saya nggak punya kabel USB nya, mending ini aja yang Type C. Harganya murah ya, kalau dihitung-hitung bikin ini ya murah ya. Ini paling 35.000 atau 40.000 lah, sama step downnya sekitar 10.000, 50 besarnya 3.000 perak. Ininya juga sama ya. Ini transistor BC547 ini untuk mengaktifkan buzzer, sama ini juga untuk mengaktifkan relay ini. Kenapa harus pakai relay? Karena begini, relay ini saya fungsikan jadi gimana ya, gini, ini tuh untuk penyetop arus yang ke sini, yang ke Arduino Nano-nya ya. Jadi kalau ini kan ketika leher masih dalam posisi belok penuh ya, belok penuh, ini tuh tertekan, pasti kan nyala. Nah, kan kita untuk pengaman kan tidak mau kalau misalkan pas lagi belok ini tiba-tiba hidup ya kan, ya nggak, otomatis ngunci dong. Nah, makanya kita kasih saklar tambahan di luar agar ini tuh bisa dimatikan sepenuhnya, jadi yang menyala cuma step down-nya aja. Nah, jadi nanti ketika dibutuhkan untuk mengunci barulah kita tekan ini nyala ya kan, ini nyala. Nah, ketika ini turun ini pun ikut menyala semua gitu. Paham ya? Oke lah, nanti saya akan kasih skemanya ya di kertas agar lebih gampangnya lagi begitu. Semoga teman-teman paham. Bagi yang ingin mau racing atau mengubah agar motornya lebih safety lagi atau lebih canggih dikit lah dari keadaan pabrik ya, yang sederhana, bisa juga untuk anti maling ya. Jadi walaupun kunci ini dijebol ya kan, motor udah nyala, selama ininya masih nggak di on kan ya kan, nggak di off kan, kunci leher masih tetap nongol gitu kan, nggak bisa diturunkan gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.